Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar berbagai lomba tingkat sekolah menengah kejuruan, SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Manggarai. Kegiatan perlombaan ini digelar selama 2 hari berturut-turut sejak 25 sampai dengan 26 April 2022 yang berlangsung di SMK Santu Aloysius Ruteng. SMK Informatika Santu Petrus Ruteng salah satu sekolah yang mengungguli 13 sekolah kejuruan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai dalam ajang lomba debat bahasa Indonesia. Sementara dalam perlombaan vokal solo, peserta dari SMK Informatika Santu Petrus Ruteng mendapat juara 2 dan juara harapan 1. Siswa yang mengikuti perlombaan debat bahasa Indonesia diantaranya Imelda Jessica Banur, Ingrida Suryanti, dan Margareta Angelita Jaisa. Tema lomba debat tersebut diantaranya peran teknologi dalam pendidikan pada masa pandemi, pentingnya vaksinasi COVID-19, pembatasan jam malam untuk UMKM, dan pengalaman ideologi Pancasila sudah baik. Imelda Jessica Banur, peserta lomba debat bahasa Indonesia, mengaku bangga karena dirinya telah dipercayakan oleh pihak sekolah untuk mengikuti perlombaan debat menjelang Hardiknas 2022 mewakili SMK Informatika Santu Petrus Ruteng. Dalam debat itu lanjut Imelda pengorbanannya bersama teman-teman selama ini telah berbuah manis dan mendapatkan juara 1 menyisihkan sekolah-sekolah kejuruan lainnya di wilayah Kabupaten Manggarai. Rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami dari SMK Informatika Santu Petrus Ruteng mengikuti perlombaan debat antar sekolah se-Kabupaten Manggarai. Kami menjelaskan setiap tema. Menurut kami, untuk tema perlu tidaknya vaksinasi COVID-19, kami sangat setuju dengan adanya vaksinasi COVID-19 karena dengan adanya vaksinasi ini tingkat kasus di Indonesia menurun. Dan yang kedua, ideologi Pancasila sudah membaik. Kami setuju dengan ideologi Pancasila ini sudah membaik karena seperti yang kita ketahui, sekarang di setiap sekolah guru sudah memberikan kebijakan supaya anak-anak atau peserta didik mengikuti ideologi Pancasila tersebut. Peran teknologi dalam pendidikan di masa pandemi. Kami sangat setuju dengan adanya kebijakan pemerintah untuk diadakan sekolah online karena dengan adanya sekolah online ini, laju penyebaran COVID-19 pada pelajar menurun. Dan yang keempat, batasan jam malam bagi UMKM. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini, laju penyebaran COVID-19 ini meluas. Dan seperti yang kami hasil dari data-data yang diberikan oleh pemerintah, bahwa penyebaran COVID-19 ini sangat besar dari perkantoran dan pengusaha. Sementara Ingrida Suryanti, salah satu peserta debat, kepada Suaranet TV mengatakan ia bersama kedua temannya telah mencari banyak referensi dan sumber data sebagai materi pendukung dalam mengikuti debat. Ingrid pun mengaku bangga dengan prestasi yang telah ia dapat bersama kedua teman-temannya. Kepada guru pembimbing, ia menyampaikan terima kasih karena telah memberikan masukan banyak hal terkait materi lomba sehingga tidak menemukan kesulitan. Kami 3 mewakili SMK Informatika Santu Petrus untuk mengikuti lomba debat tingkat kabupaten untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kami mempersiapkan materinya secara matang dengan kami mempelajari banyak hal atau materi dari berbagai sumber untuk memperkuat argumen-argumen yang akan kami sampaikan dalam perdebatan yang sudah kami lakukan. Waktu kegiatan debat berlangsung, ada 14 sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini. Luar biasa, kami sangat bangga dengan pencapaian yang sudah kami dapatkan karena sesuai dengan kerja keras dan segala usaha yang sudah kami lakukan selama ini untuk meraih prestasi yang sudah kami dapat. Yul Keon, guru pendamping debat bahasa Indonesia SMK Informatika Santu Petrus Ruteng menjelaskan ada 5 topik yang diperlombakan dalam lomba debat bahasa Indonesia, yaitu peran teknologi dalam pendidikan pada masa pandemi, pentingnya vaksinasi COVID-19, pembatasan jam malam untuk UMKM, dan pengalaman ideologi Pancasila sudah baik.
Menurut Yul, tidak ada trik khusus yang digunakan terhadap ketiga peserta lomba debat, hanya mengikuti regulasi yang ditentukan oleh panitia lomba. Kendati demikian, ia juga mengingatkan kepada para siswa agar tidak berpuas diri dengan prestasi yang telah diraih, akan tetapi ia berharap agar siswanya itu terus berlatih guna persiapan mengikuti lomba debat bahasa Indonesia di tingkat provinsi. Baik, kami dari SMK Santo Petrus yang pertama sangat merasa bangga dan bersyukur bahwa dengan adanya perlombaan debat ini memacu kami, memotivasi kami untuk berbuat lebih baik. Yang pertama, kami mengikuti lomba debat ini sebenarnya tidak ada trik khusus yang kami gunakan, tetapi kami mengikuti lomba debat ini hanya dengan mengikuti regulasi yang ditentukan oleh panitia lomba. Dan di sini kami memaksimalkan semua regulasi itu untuk bisa mendapatkan hasil yang kami raih sejauh ini. Lalu yang berikut, adapun tema lomba yang diperdebatkan saat lomba debat tingkat SMK Kabupaten Manggarai, yaitu yang pertama dengan tema pendidikan dengan subtema peran teknologi dalam pendidikan di masa pandemi. Lalu yang kedua ada tema kesehatan dengan subtema pentingnya vaksinasi COVID-19. Lalu yang ketiga ada tema ekonomi dengan subtema pembatasan jam malam bagi UMKM. Lalu yang keempat ada tema Pancasila dengan subtema pengamalan ideologi Pancasila sudah baik. Jadi itu tema yang diperlombakan. Lalu saya sendiri sebagai pendamping berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang kami raih saat ini dengan hanya mengikuti regulasi dan kami maksimalkan itu. Tidak ada trik khusus. Harapan saya dan tentunya harapan sekolah SMK Santo Petrus dari hasil yang sudah kami capai sejauh ini baru awal dari semuanya itu, dan lebih memacu kami, lebih memotivasi kami untuk bisa lebih memaksimalkan penampilan kami pada debat kali ini agar bisa meraih hasil yang lebih jauh lagi. Kami akan belajar lebih baik lagi, kami akan mengevaluasi semua apa yang menjadi kelemahan kami pada debat yang sebelumnya sehingga itu semua bisa dimaksimalkan dan dengan demikian kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Informatika Santo Petrus Ruteng, Robertus Onggot, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadis Pendidikan Provinsi NTT karena telah menyelenggarakan kegiatan perlombaan tingkat SMK di seluruh kabupaten seprovinsi NTT dalam rangka memperingati Hardiknas tahun 2022. Selain itu, Kepsek Robertus Onggot mengatakan sangat berbangga karena siswanya telah meraih juara 1 dalam perlombaan debat bahasa Indonesia dan lomba menyanyi vokal solo tingkat SMK se-Kabupaten Manggarai. Ia mengaku ke depan pihaknya akan terus berupaya menggenjot kemampuan para siswa agar terus berprestasi. Baik, terima kasih kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyelenggarakan perlombaan tingkat SMK dan SMA dalam rangka memperingati Hari Pendidikan 2 Mei yang akan datang. Dari berbagai mata lomba yang telah dilaksanakan, kami SMK Informatika Santo Petrus Ruteng mendapat beberapa kejuaraan. Yang pertama, lomba debat bahasa Indonesia SMK Informatika Santo Petrus mendapat juara 1. Lalu yang berikut, mata lomba vokal solo SMK Informatika Santo Petrus Ruteng mendapat putri juara 2, sedangkan putranya juara harapan 1. Saya perlu menyampaikan terima kasih kepada guru pembimbing dari beberapa mata lomba yang telah dilaksanakan karena telah membimbing peserta didik dengan maksimal sehingga hasilnya juga pun maksimal. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.